Audio Jungle. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP Delta Mas di pagi hari ini, Selasa 25 Maret 2025. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus berlimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas, sehingga hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran kami agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Nas renungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi ini akan dibacakan oleh anak remaja dari kuria kita. Nats harian tanggal 25 Maret 2025 tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 25 yang berbunyi, "Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyampaikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka." Dalam bahasa Batak Pidok, alai maraik tonga borngini martanyang masih Paulus dohot si Silas, memuji debata, dipatangi-tangi akana tarhurungi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu sudah sering kita mendengar khotbah atau renungan yang menguatkan kita untuk menghadapi kesusahan, kesulitan, penderitaan, dan lain sebagainya. Sebagai orang percaya, tentu kita harus menghadapi berbagai pergumulan itu dengan tetap berdiri berpegang pada iman percaya kita. Mengapa demikian? Karena memang selayaknya manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan. Dan sebagaimana pergumulan datang silih berganti,
kita tahu bahwa kasih Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka dari itu, sebagai orang percaya, kita menghadapi masalah harus berbeda dengan orang yang tidak percaya. Bukan dengan menghindar, mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, atau malah menjadi putus asa dan meninggalkan Kristus. Di satu sisi tujuannya adalah supaya orang lain yang melihat boleh menjadi percaya kepada Allah yang kita percayai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hal itulah yang boleh kita lihat di dalam nas yang menyapa kita di hari ini, di mana Paulus dan Silas merespon penderitaan yang mereka alami bukan dengan keputusasaan atau penyesalan, akan tetapi dengan respon iman yang sungguh luar biasa, yakni dengan pujian dan doa kepada Tuhan, sehingga orang lain di dalam penjara boleh ikut mendengar kesaksian mereka itu. Kita perlu tahu bahwa Paulus dan Silas ditahan di dalam penjara bukan karena kesalahan mereka, akan tetapi murni karena pemberitaan Injil yang mereka lakukan di daerah Filipi. Bahkan sebelum di penjara mereka terlebih dahulu dicambuk, dan di dalam penjara mereka dipasung. Paulus dan Silas tentu menderita, meski sudah kehilangan kebebasan dan juga secara fisik mengalami tindak kekerasan. Namun situasi itu tidak membuat mereka kehilangan semangat. Penderitaan tidak membuat mereka terpuruk. Justru dengan masuk penjara mendorong mereka menguatkan penghuni penjara lainnya. Paulus dan Silas bukannya meratapi nasib buruknya, akan tetapi bernyanyi dan berdoa. Suara pujian dan doa mereka justru mampu menggugah semangat para napi yang lain. Paulus dan Silas membuktikan hidup tetap berguna meski menderita. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia tentu kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan, baik itu kecil maupun besar. Tentu kita akan mencari jalan keluar. Akan tetapi ketika itu terjadi, mari ingat, jangan pernah meninggalkan Tuhan dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Nya. Paulus dan Silas bisa saja mengeluh atau putus asa karena beratnya penderitaan mereka, tapi mereka memilih untuk melakukan sesuatu yang berbeda, tetap teguh dalam iman dan berani menyaksikan iman mereka kendaki di tengah-tengah orang yang tidak sama dengan mereka. Renungan ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menyerah pada penderitaan. Karena itu, mari tiru sikap Paulus dan Silas sehingga hidup kita tetap berguna meski menderita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan pada kami Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu menguatkan kami untuk tetap berdiri dengan teguh dalam iman kepadamu. Tuhan, tolong kami agar setiap pergumulan yang kami alami, Tuhan tetap menjadi andalan kami. Ajar kami ya Tuhan agar tidak malu bersaksi, memuji dan menunjukkan iman kami di tengah kehidupan ini. Biarlah hidup kami ya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang lewat pekerjaan, pelayanan, dan seluruh cara hidup kami. Tuhan ajari dan kuatkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat kami semua Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, yang pada hari ini Tuhan
dalam keadaan sakit Tuhan, atau dalam pemulihan Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan, agar segala penyakit yang ada pada saudara kami Tuhan, Tuhanlah yang menyembuhkannya Tuhan. Agar mereka Tuhan, sukacita Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak kami Tuhan, yang jauh dari kami orang tuanya Tuhan, untuk melanjutkan pendidikan ataupun bekerja Tuhan. Kami mohon padamu ya Tuhan. Tuhanlah yang selalu menolong mereka, Tuhanlah yang selalu menjaga mereka, dan Tuhanlah yang selalu memberkati mereka Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari ajaran-ajaran yang tidak baik ya Tuhan, sehingga kami orang tuanya Tuhan sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak kami Tuhan, Rista Borusiagian ya Tuhan, yang pada hari ini Tuhan tepat berulang tahunnya Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menambahkan umur 1 tahun buat anak kami ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat orang tua ya Tuhan. Tuhanlah yang memberkati orang tuanya, Tuhanlah yang selalu menjaga anak kami Tuhan, agar di dalam kegiatannya sehari-hari yang dilakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, banyak sekali ya Tuhan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon padamu Tuhan, hapuskanlah dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan, agar kami semua Tuhan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.